Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar turunan dan persamaan garis. Nah, silakan kamu buka materi kita hari ini ada di halaman 248, yaitu ada bab 7 ya. Bab 7 itu dia membahas tentang turunan atau bahasa lainnya diferensial, diferensiasi, turunan, diferensiasi, diferensial ya. Nanti kita akan berkenan dengan istilah penting. Yang pertama ada gradien. Masih ingatkah gradien artinya apa gitu ya? Kalau secara sederhana kita artikan gradien itu sebagai suatu kemiringan ya. Jadi satu garis itu pasti memiliki suatu kemiringan, yaitu dengan simbolnya M. Masih ingat ya, simbolnya M dengan rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta T, atau Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi dengan X1 dan sebagainya. Atau ada juga yang menyatakan bahwa gradien itu bisa dicari dengan rumus Y bagi dengan X. Terus kita akan berkenan lagi dengan garis tangan atau garis singgung. Garis singgung itu seperti apa? Masih ingat ya? Garis singgung itu dipastikan dia hanya memiliki satu titik pertemuan antara kurva dengan garis, itu garis singgung. Di sini ada, mungkin nanti kita akan membahasnya, ada istilah stasioner, ada nilai stasioner, ada nilai stasioner dan ada bentuk stasioner gitu ya. Tapi kita lebih ke nilai stasioner, atau misalkan daerah stasionernya ada di mana gitu ya. Terus selanjutnya ada fungsi naik dan ada fungsi turun. Ada fungsi naik itu seperti apa, fungsi turun itu seperti apa. Nah, ada nilai maksimum dan ada nilai minimum, terus ada titik belok juga. Nah, di sini ada diagram alir yang harus kalian pahami. Jadi fungsinya Bapak menjelaskan diagram alir itu seperti target secara umum ya, target secara umum materi kita hari ini, dan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk bisa mempelajari materi turunan ini. Di sini sudah dijelaskan. Yang pertama adalah tentang materi fungsi ya, tentang materi fungsi, dan ada limit fungsi. Ini adalah materi prasyaratnya. Materi prasyarat itu kita fungsi udah berkutak-kutak gitu ya, kutak-kutak dari sepanjang matematika itu selalu berkutak dengan fungsi. Nah, di sini materi sebelumnya sangat menunjang sekali, yaitu tentang limit, karena memang turunan itu berasalnya dari limit gitu ya. Terus selanjutnya ada turunan fungsi. Masalah autentiknya nanti banyak. Turunan fungsi itu ada menghitung panjang kurva, menghitung keuntungan maksimal, keuntungan paling minimal, atau kalau misalkan di IPA kita akan membuat suatu benda gitu supaya paling efisien gitu ya, yang menggunakan paling efisien dengan cara pendekatan-pendekatannya dan sebagainya, atau kita akan menghitung kecepatan dan sebagainya, itu di fisikanya. Nah, dalam turunan fungsi aljabar di sini di buku ini dijelaskan dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang turunan fungsi. Nah, ada turunan fungsinya, kita langsung ke grafik fungsi. Ternyata target di sini ternyata ujung-ujungnya cuma sampai grafik fungsi ya. Jadi bagaimana caranya kita harus membuat turunan fungsi menggunakan aturan turunan. Kita harus membuat grafik fungsi dengan aturan turunan. Nah, itu kalau misalkan lihat targetnya. Terus ada titik stasioner. Itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai titik diam, atau di mana daerah kurva itu dia stuck diam gitu ya, dia tidak naik tidak turun dan sebagainya. Nah, titik stasioner itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada titik maksimal. Oke, ada titik maksimal kalau misalkan oke, Bapak mulai bisa gambarkan ya untuk titik maksimal kayak gimana sih gitu ya. Oke. Titik maksimal biasanya dia kurvanya dalam bentuk ke atas gitu ya. Berarti dia memiliki nilai maksimal ke atas. Kalau misalkan dia titik minimal, dia berarti ada titiknya ada di bawah. Terus kalau misalkan ada apa lagi, ada titik belok. Titik belok tuh kayak gimana? Kurva itu dia cenderung belok misalkan ya. Nah, ini
dia beloknya misalkan di sini gitu ya, beloknya di titik ini, atau misalkan kita punya grafik seperti ini dan sebagainya. Ini titik belok yang menyebabkan suatu kurva tersebut menjadi belok. Nah, terus ada lagi, ada titik minimal, tadi sudah dibahas. Titik minimalnya itu ada di bawah gitu. Kalau misalkan titik maksimal terbukanya ke bawah, kalau titik minimal terbukanya ke atas, itu akan familiar ya. Nanti kita akan belajar tentang suatu grafik di mana dia grafiknya. Misalkan di sini titik awal, di sini titik akhir. Anggap aja misalkan di sini A, misalkan di sini B. Nah, kalau misalkan ini di sini berarti ini titik maksimal, ini titik minimal, ini maksimal, ini minimal, dan ini juga maksimal. Ini terus ini ada ini grafik fungsi naik, ini grafik fungsi turun, ini fungsi naik, turun, naik, turun, gitu ya fungsinya. Jadi ini sebuah grafik fungsi naik turun. Nah, selanjutnya terus ada fungsi naik juga. Udah di sini hanya dijelaskan fungsi naik aja ya. Nanti kita jelaskan juga berkelanjutannya dengan fungsi turun. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi konsep turunan. Ini bisa kamu lihat, kamu baca ya. Temukan turunan merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kamu akan memahami berbagai konsep prinsip turunan ya. Turunan fungsi yang pertama tentang kemonotonan. Kemonotonan itu misalkan cenderung konstan gitu ya. Misalkan cenderung konstan kayak gimana sih Pak gitu ya. Cenderung konstan misalkan Bapak punya grafik gitu ya. Grafik seperti ini. Terus Bapak punya grafik kayak gini. Nah, ini grafik konstan, dia konstan naik. Kalau misalkan kebalikannya, misalkan kebalikannya kayak gimana dulu, ini warna di sini. Nah, kebalikannya misalkan ini cenderung turun gitu ya. Nah, ini cenderung turun. Ini yang misalkan grafik dari A ini dia cenderung naik, monoton ini. Monoton itu apa ya? Kamu bisa memahami lah, monoton itu artinya gitu-gitu aja, stuck gitu ya. Jadi kalau misalkan naik konstan, naik gak pernah turun. Kalau misalkan ini yang ini konstan turun, itu bentuk-bentuk dari suatu kemonotonan atau kecekungan ya. Contoh misalkan kecekungan kayak gimana tadi udah ya, yang bentuknya kecekungan gitu ya. Nah, sudah cekungan, contoh sederhananya seperti itu. Terus pengoptimalan, maksud optimalan tuh gitu, misalkan kita punya suatu barang, ingin dibuat suatu benda, dan itu harus bahan yang kita gunakan harus seminimal mungkin dan harus optimal gitu. Optimal itu menggunakan suatu barang dengan tepat, jadi memperkecil kemubaziran, itulah pengoptimalan. Nah, selanjutnya ada titik belok, tadi sudah kita bahas dan lain sebagainya. Dianalisis menggunakan konsep turunan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada menemukan konsep garis sekan dan garis tangen. Nah, ini ada masalah yang pertama. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti melakukan permukaan es, sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan kembali ke permukaan. Perhatikan gambar. Nah, main ski ya. Kalau kita gambarkan apa namanya? Pergerakan gitu ya. Pergerakan si ski itu dia akan membentuk suatu kurva yang benar salahnya seperti ini ya. Maksud benar salah itu ya kisaran seperti misalkan ada seorang ski, dia dari atas bukit, dia mulai turun terus ke lembah, terus setelah ini terbang ya gitu ya. Kalau ini nggak terbang deh, kalau misalkan terbang berarti dia sama gitu ya. Pergerakannya dia akan seperti ini karena dia ski lah seperti ini. Nah, secara analisis misalkan bahwa bukit es diasumsikan sebagai kurva gitu. Bukit esnya sebagai kurva, pemain ski diasumsikan sebuah garis yang tegak lurus ke papan ski. Kebayang ya? Kayak serta pada ski adalah sebuah garis lurus lainnya, dapat kamu tunjukkan hubungan keduanya. Nah, ini. Nah, gini. Kayak misalkan anggap aja ini ada suatu kurva, anggap aja ini suatu ski gitu ya, suatu lintasan ski. Nah, ski yang pertama dia ada garis sekan. Garis sekan, diperhatikan garis sekan kita anggap sebagai tali busur. Tali busur itu adalah kan tali busur kamu paham ya, misalkan tali busur itu ini ada lingkaran, ini kesininya dia disebut dengan tali busur. Nah, ini ganti warna deh, misalkan ini
ini tali busur gitu ya, karena ininya busur, ini sebagai tali busur. Garis sekan atau tali busur berarti garis titik P sampai ke Q ya, P sampai ke Q ini garisnya disebut dengan garis sekan. Nah, fungsi daripada garis sekan itu adalah garis yang akan kita cari panjangnya dengan target mencari panjang lekukan atau kurva dari P ke Q. Ini kan kalau kamu perhatikan, ini kamu garis ke bawah gitu ya. Nah, yang lekukan ini kan kita tidak bisa menghitung secara objektif ya, kita tidak bisa menghitung secara objektif nilai P, panjang nilai P ke Q. Itu disebut dengan garis kurvanya. Nah, untuk menghitung lekukan ini dari P ke Q, kita akan menghitung caranya menggunakan pendekatan dari nilai P ke Q. Ini akan sedikit mirip-mirip panjangnya walaupun tidak terlalu tepat, makanya nanti dia akan menggunakan aturan limit. Kenapa menggunakan aturan limit? Karena nilai kita asumsikan bahwa panjang lekukan P ke Q itu akan mendekati panjang P ke Q, panjang P ke Q yang disebut dengan garis sekan itu atau garis tali busur. Untuk menghitung panjang lekukan P ke Q, kita pendekatannya menggunakan panjang ke Q gitu ya. Makanya kita akan selalu menggunakan aturan limit. Kenapa limit? Karena kita akan mendekati nilai panjang X mendekati 0. Kenapa sih harus X-nya mendekati 0 gitu ya Pak ya? Kenapa dia limitnya harus perubahannya mendekati 0? Karena panjangnya itu akan selalu mendekati angka 0. Kenapa? Kalau misalkan kita buat garis sekan, terus kita buat garis sekan, maka ujung-ujungnya dia akan menjadi garis tangan, akan menjadi garis singgung. Kalau misalkan dia sudah menjadi garis singgung, maka nilai panjang garisnya tidak ada, ya kan? Nilai panjang garisnya tidak ada, makanya dia akan menjadi nilai yang 0. Tapi kita tidak akan menjadikan garis sekan itu menjadi nilai yang 0, tapi hanya sebagai pendekatannya untuk mendekati 0, tapi tidak mungkin menjadi 0. Kayak gitu. Kalau misalkan ini kita terus nah kalau seandainya ini kita buat garis pendekatan pada ujung-ujung ini kan, kalau misalkan garisnya kan kalau misalkan kita lanjutkan, maka dia akan terus banyak sampai hingga daripada garis tersebut. Pada ujung-ujungnya dia akan menjadi garis yang akan menjadi titik singgung terhadap kurva tersebut. Makanya garis singgung ini disebut dengan garis tangan juga gitu ya. Nah, garis normal itu apa Pak? Gitu kan, di sini nanti ada garis sekan, ada garis singgung, dan ada garis normal. Yang akan sangat familiar dengan mencari persamaan garis singgung terhadap kurva. Nah, garis normal itu tolong dicatat baik-baik. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap titik singgung. Gitu ya. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap titik singgung. Kalau misalkan garis singgung adalah garis tangan, itu disebut adalah dengan garis singgung atau garis yang menyentuh kurva di satu titik. Garis normal juga di satu titik. Hanya saja kalau misalkan garis singgung kan boleh di mana saja. Kalau garis normal itu harus selalu tegak lurus terhadap titik singgung. Nah, kalau misalkan garis sekan itu apa? Garis yang menjadi tali busur gitu ya, akan menjadi tali busur dan dengan fungsi menghitung panjang lekukan suatu kurva dengan pendekatan garis lurus, itu secara sederhananya gitu ya. Secara sederhananya berarti kalau begitu untuk mencari panjang garis lekuk P ke Q itu gimana Pak? Nah, itu ini sudah dijelaskan di sini. Dari titik Q2, Q dengan X2, Y2, misalkan Q2, Y2 dengan melayang ke udara pada titik P, X1 sama Y1 sehingga bergerak dari titik Q mendekati P, dari Q mendekati P. Oke, dia geraknya kan, si seki ini pasti dia bergeraknya melalui lekukan ini kan. Nah, kalau misalkan garisnya cuma pendekatan saja, enggak ini kalau dia lewat dari sini ke sini dia terbang gitu ya. Oke, semua garis menghubungkan titik P ke dengan tali busur pada garis sekan. Maka untuk menghitung panjang garis lekukan P ke Q dengan pendekatan panjang garis lurus, yaitu menggunakan gradien daripada sekan ya. Gradien daripada sekan itu rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan
X1 ini konsep kelas 8 ya. Y2-nya dari mana? Y2-nya dari, nah ini sebenarnya Y2 boleh di atas boleh di bawah sih, biasanya di atas ini, tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya mah Y2 itu adalah nilai tertinggi pada sumbu Y, X2-nya nilai tertinggi pada sumbu X, supaya nilainya nanti tidak bernilai negatif. Jadi kalau misalkan ini secara konsep saja ya, jadi kalau ditulis seperti ini juga tidak apa-apa, nanti kita lihat aja hasilnya. Nah, misalkan X2 itu X1 tambah delta X, misalkan X2 ini gitu ya, X2 ini adalah X1 tambah delta X. Delta X itu delta X mana gitu, delta X itu ada perubahan daripada X, berarti delta X itu bisa kita cari dengan rumus X2 dikurangi dengan X1 gitu ya, perubahan. Jadi misalkan X1 nya ini berarti X2 nya X1 ditambah dengan perubahan daripada X. Y2 itu Y1 tambah dengan perubahan daripada Y, berarti Y2 itu adalah delta Y nya dari sini ke sini nih ya, delta Y nya. Nah itu, jika delta X semakin kecil maka Q akan bergerak mendekati P gitu. Benar ya, kalau misalkan ternyata delta X nya semakin kecil, misalkan pemampatannya semakin rapat, maka Q-nya akan bergerak mendekati P gitu, maka akan semakin mendekati garis tangan atau garis singgung gitu ya. Nah, maka panjang gradien daripada PQ itu adalah rumusnya adalah PX2 dikurangi dengan PX1 per X2 dikurangi dengan X1. Kita tahu bahwa X2 itu adalah di sini dijelaskan bahwa X2 itu adalah X1 sama delta X. Nah, ini secara sederhananya definisi 7.1. Misalkan fungsi R mendekati R adalah fungsi kontinu dan titik P X,1 dan Q X1 tambah delta X, Y1 tambah delta Y. Berarti gini aja deh sederhananya, misalkan X1, Y1 dan Q-nya adalah Y2, X2, Y2 gitu, karena dia perubahan. Karena kita tahu bahwa X1 itu rumusnya adalah X2 itu rumusnya adalah X1 tambah delta X, Y2 itu adalah Y2 itu rumusnya adalah Y1 tambah dengan delta Y pada kurva F garis sekan menghubungkan titik P dan Q dengan gradien M Fx1 tambah delta X dikurangi dengan Fx dibagi dengan delta H. Nah, kalau misalkan ini deh, ini ada simbol yang tidak lazim Bapak baca, tidak lazim Bapak gunakan, tapi boleh kita pakai lah gitu ya. Nah, misalkan ini kan dia menggunakannya delta X ya Bapak, nanti Bapak akan menggunakannya yaitu F gitu ya, X tambah dengan H. H itu Bapak artikan sebagai ketinggian gitu ya. Jadi untuk mencari M sekannya, gradien sekannya, Bapak biasanya menggunakan Fx tambah dengan H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H. Nanti Bapak akan gunakan jaminan ini ya. Jadi H itu Bapak anggap sebagai delta X. Delta X itu sama aja dengan ketinggian. H itu kan height ya, ketinggian. Jadi delta X itu adalah ketinggian. Jadi ketinggian dari mana sih Pak gitu ya? Ketinggian dari mana? Ketinggian. Oh, ini berarti panjang. Kalau misalkan ini disebut dengan delta Y, Bapak ganti dengan H. Di sini misalkan X2 sama X1 sebagai delta X, mungkin Bapak ganti dengan panjang atau delta H-nya juga. Nah, itu. Ini yang pemilihan Bapak gunakan Fx tambah H dikurangi dengan Fx per H. Nah, ini simbol yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya definisi 7.2. Misalkan F adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P X1, Y1 pada kurva F gradien garis singgung di titik P X1, Y1 adalah limit gradien garis sekan. Di titik P X1, Y1 ditulis dengan MGS. M itu gradien, G-nya garis, S-nya singgung. Jadi M garis singgung, bahwa untuk menentukan garis singgung itu kita gunakan limit pendekatan delta X mendekati 0 gitu, atau H-nya mendekati 0. Karena kalau misalkan dia mendekati 0, maka dia akan menjadi garis singgung atau akan menjadi garis tangan. Kenapa kita gunakan limit? Karena mendekati garis singgung.
untuk menghitung panjangnya. Jadi rumusnya adalah limit H mendekati 0 atau delta X mendekati 0 dengan rumusnya Fx1 tambah delta X atau Fx1 tambah H dikurangi dengan Fx1 dibagi dengan delta X atau H. Nah, ini contoh sederhananya gitu ya. Ini kamu bisa baca cara penyelesaiannya contoh 7.1, tapi Bapak akan membuat menjawab soal latihan 7.1 ya. Kalau misalkan contoh 7.2 silakan kamu baca-baca karena di sini sudah ada jawabannya. Nah, Bapak di sini akan mencoba menjelaskan latihan 7.1 di video selanjutnya. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum.